Halo teman perjalanan, aku Kisti. Kali ini aku ingin membagikan sebuah pemikiran yang selama ini membuatku selalu merasa bersyukur. Bahwa ternyata banyak bagian terbaik dalam hidupku justru datang dari hal-hal yang tidak pernah aku rencanakan. Bahkan bukan hanya tidak sesuai dengan rencana. Kadang hal-hal itu sama sekali tidak pernah masuk ke dalam pikiranku. Aku adalah seseorang yang suka menentukan tujuan dan merencanakan arah hidup. Bagiku, memiliki rencana membuat hidup terasa lebih terarah. Namun menentukan arah tidak selalu berarti kita bisa menentukan seluruh jalannya. Kadang jalannya lurus, kadang berbelok, kadang juga mentok, sampai aku harus mencari jalan lain dan berjuang lebih keras. Tentu, jalan yang lebih sulit tetap memberikan tekanan. Ada rasa lelah, kecewa, dan pertanyaan tentang kenapa jalannya harus serumit ini. Tapi ketika jalanku mentok, aku belajar memberikan ruang untuk memberikan sebuah harapan. Mungkin karena perjalanannya lebih berat, hadiah yang disiapkan juga akan lebih indah. Aku pernah merencanakan akan kuliah di universitas tertentu. Tapi ternyata aku gagal. Mencoba lagi, gagal lagi. Berjuang lagi, dan kembali gagal. Saat itu rasanya seperti jalan yang sudah aku susun ditutup satu persatu. Aku belum bisa melihat kemana kegagalan itu sedang membawaku. Sampai akhirnya aku justru masuk ke universitas yang tidak pernah aku bayangkan. Tapi ternyata justru di tempat itulah aku mendapatkan pengalaman yang aku butuhkan. Aku belajar memahami ilmu kesehatan masyarakat bukan hanya dari ruang kelas dan buku, tetapi dari kondisi masyarakat yang aku lihat secara langsung. Di kota yang lebih kecil, aku bisa melihat persoalan kesehatan dengan lebih dekat dan memahami bahwa kesehatan dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan. Pengalaman itu mungkin tidak akan aku dapat dengan cara yang sama kalau dulu semuanya berjalan sesuai rencanaku. Dari sana, aku mulai mengerti. Mungkin beberapa pintu memang harus tertutup agar aku tidak terus memaksa masuk ke tempat yang memang bukan bagian dari perjalananku. Pelajaran tentang rencana hidup belum selesai sampai di situ. Aku pernah membayangkan setelah lulus S1, aku akan bekerja, menikah, lalu melanjutkan S2. Ternyata urutannya tidak seperti itu. Bahkan proses menyelesaikan S1 membutuhkan waktu lebih lama dari yang aku bayangkan. Ada rasa tertinggal, lelah, tapi waktu yang lebih panjang itu mengajariku tentang sabar, bertahan, dan mengenal diri sendiri. Siapa sangka, bahkan sebelum wisuda, aku justru sudah diterima untuk melanjutkan pendidikan S2. Sesuatu yang dulu aku letakkan jauh di urutan belakang, ternyata datang lebih cepat. Sementara beberapa hal yang kupikir akan datang lebih dulu justru masih diminta untuk menunggu. Di situ aku memahami bahwa hidup tidak selalu berantakan hanya karena urutannya berbeda dari yang kita susun. Kadang urutan yang berbeda menunjukkan bahwa jalan hidup kita memang tidak bisa disamakan dengan siapapun. Ada juga masanya ketika uang jajan harus benar-benar aku atur. Aku terbiasa hidup dengan mengirit dan menghitung setiap pemasukan yang aku
punya. Tapi setelah wisuda, sebelum mulai kuliah S2, aku justru mendapat kesempatan untuk pergi umroh. Sebuah perjalanan yang bahkan tidak berani aku letakkan terlalu dekat dalam rencanaku saat itu. Dari seseorang yang terbiasa menghitung setiap pemasukan, aku tiba-tiba dibawa menjadi tamu di rumahnya. Dan dari seseorang yang dulu sering memikirkan kendaraan untuk bepergian, sekarang aku justru bisa mengantar teman-temanku menggunakan mobil. Bagiku, semuanya adalah pengingat bahwa hidup bisa berubah dengan cara yang tidak kita duga. Bukan selalu tanpa perjuangan, tapi seringkali tepat pada waktunya. Semakin aku melihat ke belakang, semakin aku merasa bahwa perjalanan hidupku seperti sebuah pendakian. Aku menentukan gunung yang ingin aku tuju dan merencanakan jalur yang ingin aku lewati, tapi ternyata jalur yang kupilih tidak selalu bisa dilalui. Ada jalan buntu, ada jalan yang membuatku harus kembali, ada yang memaksaku mendaki lebih jauh dan berjuang lebih keras. Jalan yang lebih panjang tetap melelahkan. Perjuangan yang lebih berat tetap memberikan tekanan. Namun perlahan-lahan aku belajar bahwa perjalanan yang lebih panjang tidak selalu berarti aku tersesat. Bisa jadi aku sedang diarahkan menuju pemandangan yang berbeda. Pemandangan yang jauh lebih indah dari yang sejak awal aku bayangkan. Dan pemandangan itu bukan sekedar bangunan tinggi ciptaan manusia, bukan hanya gelar, pekerjaan, status, atau pencapaian yang bisa dilihat orang lain. Pemandanganku adalah langit, laut, hutan, gunung, pantai, dan seluruh ciptaan Tuhan yang membuatku menyadari betapa kecilnya rencana manusia dibandingkan dengan luasnya kemungkinan yang Tuhan miliki. Ketika akhirnya sampai di beberapa tujuan yang indah, aku bukan hanya belajar menikmati hasilnya. Aku juga mulai memahami perjalanan menuju ke sana. Aku juga sadar bahwa selama mendaki jalan yang tidak pernah aku rencanakan, Tuhan juga tidak membiarkanku berjalan tanpa bekal. Tuhan memberiku sepatu gunung yang sesuai dengan medan yang harus aku lalui. Kadang, sepatu itu berbentuk kesabaran, kadang berbentuk orang-orang baik yang datang pada waktu yang tepat, kadang berbentuk kesempatan, kadang berbentuk kegagalan yang membuatku lebih kuat. Sekarang, aku tetap suka membuat tujuan. Aku juga tetap menyusun rencana. Karena bagiku, membuat rencana adalah bentuk kesungguhan dan harapan terhadap kehidupan yang ingin aku perjuangkan. Namun sekarang, aku memahami bahwa rencana tidak harus selalu terwujud melalui jalan yang sama persis seperti yang aku bayangkan. Mungkin tidak semua kegagalan adalah tanda bahwa kita tidak mampu. Mungkin tidak semua penundaan berarti kita tertinggal, dan mungkin tidak semua perubahan rencana adalah sebuah kehilangan. Bisa jadi ada jalan yang harus mentok agar kita menemukan jalur yang lebih tepat. Ada perjalanan yang harus terasa lebih panjang agar kita bertumbuh lebih matang. Dan ada keinginan yang harus tertunda agar kita menerima sesuatu yang lebih sesuai dengan diri kita. Kalau rencanaku terwujud, tentu aku akan merasa senang dan bangga. Aku akan bersyukur karena usaha dan perjuanganku akhirnya membawaku kepada tujuan yang aku harapkan.
Tapi kalau Tuhan mengganti rencanaku dengan perjalanan yang lain, aku percaya aku akan lebih senang dan lebih bahagia. Karena berkali-kali hidup menunjukkan kepadaku bahwa ketika Tuhan mengubah jalanku, bukan berarti Dia sedang membawaku kepada sesuatu yang lebih buruk. Justru seringkali jalan itulah yang membawaku kepada pengalaman dan pemandangan yang tidak pernah sanggup aku bayangkan sendiri. Aku tetap boleh merencanakan, aku tetap boleh berharap, aku tetap boleh memperjuangkan apa yang aku inginkan. Tetapi aku juga boleh percaya bahwa ketika jalanku mentok dan aku harus mendaki lebih tinggi, mungkin pemandangan yang menungguku juga akan jauh lebih indah. Rencanaku mungkin baik berdasarkan apa yang bisa aku lihat hari ini. Tapi rencana Tuhan baik berdasarkan seluruh perjalanan yang bahkan belum mampu aku lihat. Jadi, untuk kamu yang merasa perjalanannya lebih berat dari yang diperkirakan, kamu gak harus langsung merasa baik-baik aja, gak harus dipaksakan. Kamu boleh kecewa, boleh merasakan tekanannya, boleh berhenti sebentar untuk beristirahat, tapi setelah itu, sisakan sedikit ruang untuk berharap. Berharap bahwa jalan yang lebih panjang sedang membawamu menuju sesuatu yang lebih tepat. Dan ketika akhirnya sampai, kamu akan melihat pemandangan yang jauh lebih indah dari apapun yang pernah mampu kamu rencanakan. Tetaplah menentukan tujuanmu, tetaplah membuat rencana, dan tetaplah memperjuangkannya dengan sungguh-sungguh. Namun ketika Tuhan membawamu melewati jalur yang berbeda, jangan terburu-buru menganggap bahwa kamu telah kehilangan arah. Mungkin arahmu masih sama, hanya saja Tuhan mengetahui jalan yang lebih baik untuk membawamu sampai ke sana. Kalau rencanaku terwujud, aku akan bangga. Tapi kalau Tuhan yang menggantikannya, aku akan lebih senang dan lebih bahagia. Karena aku percaya, apapun jalan yang akhirnya terjadi, itulah jalan terbaik yang memang aku lalui dan harus aku lalui. Terima kasih sudah mendengarkan suara perjalanan. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya.